Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan berita salah satu pasangan calon kepala daerah dalam pilkada di Kabupaten Saburajua atas nama Orin P. Riwukore, saya sebagai Dirjen Dukcapil ingin menjelaskan dari dua aspek. Pertama, dari aspek riwayat data kependudukan, dan yang kedua dari hasil koordinasi dengan rekan-rekan di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Yang pertama, mengenai riwayat data kependudukan Pak Orin Riwukore. Yang bersangkutan terdata di dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri sejak sistem SIMDUK, Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, tahun 1997. Yang bersangkutan tercatat memiliki NIK atau NIK DKI dengan kepala 095, terdata sebagai WNI dan tinggal di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seiring dengan perkembangan sistem administrasi kependudukan setelah berlaku sistem SIA, tahun 2011 Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melakukan konversi NIK daerah menjadi NIK nasional untuk program KTP elektronik di tahun 2011. Dari kepala 095 dikonversi menjadi kepala 31, artinya tetap NIK DKI Jakarta. Pak Orin Riwukore juga sudah melakukan perekaman KTPL di tahun 2018 di Jakarta Utara. Selanjutnya yang bersangkutan mengurus pindah ke Jakarta Selatan, masih dalam lingkup Provinsi DKI Jakarta di tahun 2019, tepatnya 10 Desember 2019. Proses perpindahan kemudian juga dilakukan di tahun 2020. Orin P. Riwukore pindah dari Jakarta Selatan, pindah ke Kota Kupang secara resmi melalui surat pindah dari DKI Jakarta tanggal 3 Agustus tahun 2020. Berdasarkan riwayat dalam database kependudukan, Orin P. Riwukore masih tercatat sebagai WNI dan sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, salah satu kewajiban Dukcapil adalah memberikan pelayanan yang sama dan pelayanan profesional kepada setiap penduduk atas setiap pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa pentingnya. Peristiwa kependudukan itu seperti perpindahan kependudukan, pindah dari daerah A menuju daerah B, seperti itu. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah hasil koordinasi dengan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Administrasi Hukum Umum, termasuk hasil saya meminta informasi langsung kepada Pak Orin Riwukore pada hari ini, tanggal 3 Februari 2020. Saya menelpon Pak Orin dan menanyakan apakah betul Bapak memiliki paspor Amerika Serikat. Beliau menjawab, betul, saya pernah memiliki paspor Amerika Serikat. Dan saya juga bertanya, apakah memiliki paspor Indonesia? Ya. Beliau mengatakan bahwa saya sejak 1 April 2019 juga memiliki paspor Indonesia. Kemudian saya berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi untuk menanyakan keberadaan paspor tersebut, dan beliau juga menjawab bahwa benar sudah diterbitkan paspor, karena yang bersangkutan Pak Orin ini tidak pernah melakukan pelepasan kewarganegaraan. Artinya, secara sistem ketatanegaraan Indonesia, yang bersangkutan itu
tidak diketahui dalam sistem administrasi kependudukan dan sistem penerbitan imigrasi bahwa dia itu WNA. Karena sesuai dengan informasi dari Pak Orin, yang bersangkutan diberi paspor oleh Amerika karena bekerja di unit yang dipekerjakan oleh negara Amerika, di mana untuk bisa bekerja di sana harus memiliki paspor. Itu keterangan yang saya peroleh dari Pak Orin Riwukore. Nah, terkait dengan pertanyaan kemudian yang bersangkutan warga negara mana? Saya berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Administrasi Hukum Umum. Saat ini sedang dilakukan pengkajian mendalam terkait dengan status kewarganegaraan yang bersangkutan. Bagi Dukcapil, kita memiliki satu aturan main bahwa dalam ketatanegaraan kita, hulunya adalah persoalan kewarganegaraan, hilirnya adalah pencatatan di administrasi kependudukan. Nah, oleh karena itu, nanti administrasi kependudukan akan mengikuti kewarganegaraannya. Apabila dia WNI, maka dokumen KTP, KK itu masih terus berlaku. Tetapi apabila terbukti nanti Pak Orin Riwukore adalah WNA, maka Dinas Dukcapil akan mencabut KTPL dan kartu keluarga yang bersangkutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.